gitu kan. Kayak orang Malaysia ngomong. Itu kan lebih dekat kan bahasa Indonesia. Nah, jadi orang bahasa Malaysia yang serumpun dengan bahasa Indonesia diterjemahkan itu lebih cocok dibandingkan larikan ke bahasa Prancis misalnya. Nah, ada contoh, Anda pernah main Lord Mobile nggak? Lord Mobile. Lord Mobile itu kalau Anda ngerti bahasa ya, kenapa pentingnya kita melihat itu dari bahasa serumpun ya. Kalau Anda main Lord Mobile Anda akan ngerti. Itu kan banyak pemain dari mana-mana tuh guys, main Lord Mobile tuh. Dan itu ada chatnya tuh bisa di-translate itu. Nah, coba Anda masuk ke klan Jepang atau klan Chinese atau klan apapun itu yang bukan dari orang Inggris atau Indonesia. Ketika dia chat ya, ngetik kan dalam bahasa Cina atau bahasa Jepang, bahasa Prancis, itu coba Anda translate, itu kan kacau guys Indonesianya gitu. Kacau gitu kan. Ada kata-kata yang kita tidak mengerti apa sih maksudnya ini karena belepotan, apa namanya? Ya nggak jelas lah artinya gitu. Itu makanya tiap bahasa itu harus bagus-bagusnya diartikan diterjemahkan dalam bahasa yang serumpun. Karena bahasa Ibrani rumpunnya lebih dekat dengan bahasa Arab, jadi itu lebih layak cocok ditranslatekan ke bahasa Arab dulu gitu. Ya kan? Nah, baru sama-sama ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Jadi dia akan lihat nanti itu mana yang bisa yang lebih dekat persamaannya gitu. Ngerti ya? Karena kalau langsung dari bahasa itu ke Indonesia ya, supaya di cek ke Arabnya nggak cocok guys gitu. Makanya kalau mau cocok sama-sama dari bahasa Arab ke Indonesia, dari apa istilahnya artinya adalah Ahmad Allah gitu, memuji Allah dan Nabi Muhammad guys gitu loh. Jadi mereka Nabi Muhammad ya, yaitu Nabi yang akan datang kemudian, diutus kemudian, seorang penolong yang lain itu, ya kan, dan berselawat kepada Allah gitu guys. Itu lebih cocok kalau kita lihat dari rumpun bahasa Arab tadi diartikannya kan. Jadi kalau diartikan dua-duanya itu akan ketemu gitu. Beda kalau tadi langsung diartikan dalam bahasa ini jadinya seperti itu gitu. Dan ingat ya, di situ ada kata yang baik. Jadi Allah dan Ahmad yang baik gitu. Nah, yang baik ini ya, ingat Yesus pernah berkata, jangan katakan dia Yesus gini, kenapa kau katakan aku baik? Ketika ada orang mengatakan Yesus baik kan, Yesus protes. Kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Nah, Yesus berkata, artinya selain Allah itu tidak baik. Yang baik itu hanya boleh sampaikan atau dilemparkan kepada Allah gitu. Nah, ini sesuai dengan ayat Mazmur ini guys. Allah itu baik gitu, ya kan? Nah, Allah itu baik. Jadi Nabi Muhammad dan kepada Allah yang baik. Nah, jadi Allah Tuhan yang baik. Jadi ini jelas membuktikan di sini ya Mazmur tadi ini bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia tidak baik. Ingat, hanya Allah yang baik. Yesus tidak baik guys. Kita semua nggak ada yang baik kecuali Allah saja, kata Yesus. Kenapa aku katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja, kata Yesus. Sekali lagi. Berarti itu menunjukkan di Mazmur itu bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Karena cuma Allah yang baik. Sisanya tidak baik guys, termasuk Yesus sendiri gitu. Mazmur 136, mereka serentak mengangkat tangannya ke atas. Menengadahkan tangan ke atas ya. Ini malah disebut mengangkat tangan ke atas gitu. Jadi dia suka mengubah kalimat guys ya. Kalau misal gini, kalian harus menengadahkan tangan ke atas kata perintah gurunya kan. Nah, lalu mereka masing-masing menengadahkan tangan ke atas, ada begini itu kan. Nah, tiba-tiba ini protes nih. Kalian bukan gitu, begini loh. Guru suruh mengangkat tangan ke atas. Langsung guru bilang kan, yang nyuruh ente mengangkat tangan ke atas siapa? Yang gua suruh adalah anak suruh adalah menengadahkan tangan ke atas. Tahu nggak lu arti menengadahkan? Akan bilang gitu pada gurunya, dari gurunya kepada adik Yuli ini. Dia nggak ngerti bedanya antara menengadahkan dengan mengangkat guys. Menengadahkan adalah ke atas ya, menengadahkan tangan atas adalah membuka tangan ke arah atas guys. Beda dengan mengangkat tangan ke atas. Mengangkat tangan ke atas baru begini. Dan itu pun bukan begini saja. Bisa juga begini, tangan dengan ngepal atau tangannya apapun itu. Penting angkat tangan ke atas gitu guys. Nah, itu dia nggak ngerti. Arti menengadahkan tangan ke atas kok disamakan dengan mengangkat tangan ke atas guys. Dan sama sekali kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya tidak menunjuk kepada Muhammad, nabinya Ustadz Ahmad Karinama. Jadi nggak ada ya Ustadz ya, jangan menyangkut pautkan sesuatu yang nggak nyambung, mencocok-cocokkan gitu ya. Karena tidak paham ya. Contoh ya, yang tadi saya katakan itu ya. Kenapa aku katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Nah itu kan kita harus melakukan, makanya itu guys, itu sebenarnya
bukan hanya masalah mencocok, tapi komparasi, ya, komparasi. Jadi mencocokkan itu adalah bagian dari komparasi gitu. Justru kalau nggak cocok berarti kan kontradiksi, ngerti ya? Misalnya kayak Yesus ngomong A, yang selainnya itu harus ngomong A. Kalau ngomong B yang lainnya itu berarti kan nggak cocok, alias kontradiksi. Makanya mencari kecocokan itu penting. Jadi mencari kecocokan itu sama dengan mencari persamaan, sama dengan apa ya? Untuk menghindari menghindari kontradiksi gitu. Itu penting, mencocokkan itu penting gitu. Makanya gini, ketika Al-Quran itu mengatakan bahwa kita sebelumnya sudah diubah tangan manusia, kita perlu referensi dari kitab untuk mencocokkan. Benar nggak Quran sampaikan? Akhirnya terbukti ada ayat Alkitab itu yang cocok dengan Quran sampaikan, ada yang tidak. Nah, yang cocok ini artinya tidak kontradiksi. Nah, inilah yang Quran maksud itu Yang Quran maksud belum diubah. Tapi yang diubah yang nggak cocok tadi. Ketika dibandingkan antara ayat kitab dengan ayat Quran, misalnya Alkitab mengatakan babi itu halal, ya, yang sunat itu cuma sunati, itu nggak cocok dengan Quran hadis itu. Di sini kita ini berarti nggak cocoknya adalah berarti kontradiksi, alias inilah yang diubah oleh tangan manusia itu. Nah, lalu ditengok lagi antara ayat kitab sendiri gitu, antara satu yang lain tuh ada yang nggak cocok juga. Oke, ya tadi itu Yesus mengajarkan hukum Taurat yaitu sunat fisik, Paulus mengajarkan sunat hati. Nah, itu kan nggak cocok, guys. Yesus mengajarkan hukum Taurat yang kita Nabi suruh diikuti dan turuti lah para ahli Taurat dan kita Farisi ajarannya, yaitu mereka ajarkan apa? Yaitu hukum Taurat kita Nabi, yaitu babi haram, hukum zina, hukum cerai segala macamnya. Yesus suruh ikuti dan ajarkan. Nah, sementara Paulus atau yang lainnya tuh mengikuti PL, mengajarkan PL. Nah, ini kan ada satu kontradiksi, nggak cocok. Nah, makanya Jess, ini Anda jangan pernah menghina ya. Ini cocokmologi ya. Mencocokkanlah satu cara untuk metode untuk mencari kebenaran gitu. Kalau Anda tidak melakukan pencocokan, ya, itu Anda tidak akan tahu nanti apakah ini kontradiksi. Anda tidak akan menemukan hal kontradiksi. Kenapa? Anda tidak melakukan pencocokan gitu. Ngerti ya? Pencocokan, guys. Banyak contoh lain pentingnya ini pencocokan ini. Contoh kayak mencocokkan sidik jari, mencocokkan apalah itu, guys, mencocokkan data. Makanya, guys, orang-orang Kristen ini meremehkan, kayak bukan semua ya, kayak di judul ini ya teman-temannya, meremehkan arti pentingnya mencocokkan itu, guys. Itu adalah padahal hal penting untuk mengetahui ada tidaknya kontradiksi pada suatu hal gitu, guys. Karena ini murni tentang puji-pujian kepada Tuhan. Jadi kemarin di Kidung Agung. Jadi kalau Yesus dan Hawarian memuji Tuhan, ya, berselawat memuji Tuhan, ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu intinya, guys. Dia bukan Tuhan gitu. Seorang yang memuji Tuhan atau berselawat kepada Tuhan, ya, dan juga kepada Nabi, seorang lain setelahnya, itu dia bukan Tuhan, guys. Itu logikanya harus dipakai seperti itu. Gak ada Tuhan yang berselawat pada Tuhan lainnya gitu. Saya sekarang Mazmur, mungkin lain kali ada di kitab Wahyu, nubuatan tentang nabinya gitu ya. Ngaco sekali. Jadi inilah ya, ngaco kalau Anda nggak ngerti ya tentang ada banyak. Jadi gini, dia nih, makanya dia nih orang-orang kayak gini nih udah termakan dogma, guys. Dogma tuh mengatakan pokoknya tidak ada kata Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Udah termakan dogma dia. Jadi dia nggak mau terima kebenaran bahwa ada yang cocok. Jadi disebutkan di situ berapa kali ada kata Ahmadu, ada kata Muhammadin, segala macamnya gitu. Itu cocok, guys. Jadi itu perlu dipakai. Karena kecocokan adalah menemukan kebenaran dalam Quran. Bahwa Quran itu menyampaikan bahwa kitab sebelumnya adalah ubah tentang manusia. Tentu karena diubah tentu masih ada yang asli. Dan itulah yang cocok itu. Yang nggak cocok berarti nggak asli. Simple, guys. Itu pencocokan adalah suatu hal yang penting untuk menemukan kebenaran. Salah satu metodenya itu, guys. Dari Mazmur 136. Jadi pemazmur sedang bersyukur kepada Tuhan sambil menengadahkan kedua tangannya. Menengadahkan ya, bukan mengangkat. Ingat, menengadahkan tangan ke atas. Bisa begini, bisa begini. Pentingnya dia adalah tangannya ada posisi terbuka ke atas, guys. Ya, di posisinya terserah. Menengadahkan tangan ke atas. Saya perintahkan nih, ayo semuanya kita
Tengadakan tangan ke atas. Ya, Anda serah mau begini, mau begini, mau begini, begini sampai ke atas silakan. Yang penting ini posisi harus begini, guys. Nggak pernah berubah gitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begini gitu kan, harus begini. Nah, beda dengan dia ini mengangkat tangan ke atas. Jadi bagi dia menegadakan tangan ke atas itu artinya begini. Kan tidak, ini artinya adalah ini kalau apalagi tangannya begini kan? Apalagi tangannya begini kan? Ini mengangkat tangan ke atas, guys, gitu. Tapi kalau begini dia tangannya, tapi kayak gini itu sama, masih bisa dengan menegadakan tangan ke atas. Tapi kalau tangannya begini, guys, begini ya, ini bukan menegadakan tangan ke atas namanya. Ini Wing Chun, guys. Nah, Wing Chun gini kan. Nah, kalau dia jadi kacau, guys ya. Jadi orang Wing Chun tuh nggak menegadakan tangan ke atas, kayak dia begini kan. Ini dia bukan menegadakan tangan ke atas nih. Jadi orang Wing Chun nggak sedang berdoa gitu, latihan Wing Chun itu kan. Nah, kecuali kalau orang Wing Chun begini gitu. Nah, jadi sekali lagi dia nggak ngerti nih. Jadi kacau nih, guys. Arti kata menengadakannya dia nggak ngerti gitu. Disamakannya dengan mengangkat tangan ke atas, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.